Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tugas individu saya Latsar CPNS membawa analisis tentang analisis isu kontemporer di lingkungan SD Negeri Sekokok, Kecamatan Hutan. Perkenalkan, saya Baik Sri Yuliana, angkatan 50, kelompok 1 dengan tutor Dr. Randus Baharudin MPD. Adalah tampilan dari instansi tempat kerja saya, Sekolah Dasar Negeri Sekokok. Nah, pertama-tama saya akan analisis isu yang pertama, yaitu kurangnya pemanfaatan perpustakaan SD Sekokok. Yang kedua, belum terlaksananya budaya literasi di SDN Sekokok. Yang ketiga, lingkungan sekolah yang kurang mendukung pembelajaran di SDN Sekokok. Yang keempat, rendahnya hasil belajar matematika siswa kelas 4 di SDN Sekokok. Dan yang terakhir, kurangnya kedisiplinan siswa dalam mengumpulkan tugas di SDN Sekokok. Selanjutnya, teknik analisis, yaitu dengan cara APKL. Yang pertama itu aktualitasnya nilainya 4, 5 dan jumlahnya yaitu 18. Nah, kita bisa analisis ya, jumlahnya yang pertama itu 18. Yang kedua, belum terlaksananya budaya literasi itu jumlahnya 14. Yang ketiga, lingkungan sekolah yang kurang mendukung pembelajaran, jumlahnya ada 16. Yang keempat, rendahnya hasil belajar matematika itu jumlahnya 19. Dan yang terakhir, kurangnya kedisiplinan siswa dalam mengumpulkan tugas di SDN Sekokok itu jumlahnya 17. Nah, kita bisa peringkatkan yang mana yang paling banyak jumlahnya, itu yang bisa kita ambil. Nah, di sini yang paling banyak jumlahnya itu adalah yang nomor 1, nomor 3, dan nomor 5. Kita bisa peringkatkan. Nah, selanjutnya teknik analisis atau USG. Yang pertama yaitu yang saya ambil itu yang paling banyak ya. Yang pertama itu kurangnya pemanfaatan perpustakaan SDN Sekokok. Nah, urgensinya itu berjumlah 4, seriousness-nya 4, growth-nya 4, dan berjumlah 12. Ini adalah peringkatnya 3. Selanjutnya yang kedua, nominalnya itu 5, seriousness-nya 5, dan berjumlah 15. Nah, kita bisa peringkatkan yang ketiga 5, 4, 13 dan jumlahnya 13 ya. Kita bisa peringkatkan yang paling banyak itu adalah nomor 2, yaitu rendahnya hasil belajar matematika siswa SDN Sekokok. Nah, yang paling banyak itu adalah isu yang perlu diselesaikan, yaitu yang paling banyak atau peringkat 1, yaitu rendahnya hasil belajar matematika siswa kelas 4 di SDN Sekokok. Ini adalah analisis penyebab masalahnya. Saya buat dalam bentuk diagram fishbone ya. Nah, ini kita bisa lihat diagram fishbone-nya itu terdiri dari 4 ya, yaitu main terdiri dari orangnya, yang kedua material terdiri dari benda-bendanya atau alat-alatnya, yang ketiga metodenya, dan yang keempat milonya atau balasannya ya. Kita bisa amati seperti ini ya. Sudah, selanjutnya dampak isu jika tidak terselesaikannya, ini adalah dampaknya, yaitu akan berdampak pada terancamnya masa depan siswa, tidak tercapainya tujuan pembelajaran, dan tidak tercapainya tujuan pendidikan nasional. Narasi isu, kita gunakan analisis SWOT ya. Nah, ini mengenai topiknya itu ada pertanyaan what, fokusnya atau di mananya, siapa, dan yang ketiga itu levelnya ya, how, verb, fact atau data. Nah, topiknya itu rendahnya hasil belajar matematika siswa kelas 4 di SDN Sekokok. Selanjutnya atau tempatnya di mana, yaitu SDN Sekokok, dan siswa kelas 4 ya, siapa, yaitu siswa kelas 4. Selanjutnya faktanya ya cukup parah karena beberapa siswa mendapat nilai yang rendah.
Pemecahan masalahnya yang pertama itu yaitu membuat pembelajaran yang lebih inovatif, yang kedua membuat rencana pembelajaran yang efektif, yang ketiga membuat alat peraga yang lebih kreatif dan inovatif, yang keempat melakukan bimbingan khusus kepada siswa yang nilainya sangat rendah, dan yang terakhir memberikan motivasi dan lebih memperhatikan siswa saat pembelajaran. Nah, ini adalah penjelasan dari peran sebagai ASN. Yang pertama yaitu memberikan dorongan kepada rekan kerja untuk selalu menyiapkan materi dan media pembelajaran dengan sebaik mungkin. Itu yang bisa saya lakukan. Yang kedua, meminta orang tua siswa untuk mendampingi putra-putrinya saat belajar di rumah. Selanjutnya yang ketiga yaitu mengikuti diklat pembelajaran dan pelatihan untuk menambah ilmu dan skill saya sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak lupa juga saya terima kasih pada tutor Pak Dr. Andos Baharudin MPD. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.